Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum Pemilu Legislatif 2024. Total sebanyak 297 perkara sengketa Pileg 2024 yang disidangkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dari 29 April hingga 3 Mei mendatang. Untuk mengakomodasi 297 perkara sidang sengketa Pileg digelar dengan 3 panel di 3 ruang yang berbeda. Panel 1 menangani 103 perkara, panel 2 dan 3 masing-masing menangani 97 perkara. Pihak MK merilis data dari 297 perkara terdapat 2 partai politik yang terbanyak mengajukan gugatan, yakni Gerindra dan Demokrat masing-masing 32 perkara. Dan untuk klasifikasi provinsi, Papua Tengah ajukan 26 perkara dan menjadi provinsi yang paling banyak ajukan perkara PHPU Pileg 2024. Untuk perkara perseorangan, 74 perkara DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi 28 perkara, dan DPR RI 12 perkara. Sedangkan untuk 12 perkara PHPU DPD 2024 meliputi 9 provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Riau, masing-masing 2 perkara. Maluku, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Sumbar, Sumut masing-masing 1 perkara. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi PMK nomor 1 tahun 2024, pembacaan keputusan perkara oleh MK dilakukan paling lama 10 Juni 2024. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan sidang sengketa Pileg 2024, kita langsung saja tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Gedung MK Jakarta. Selamat siang Teddy. Ada hampir 300 perkara sidang sengketa Pileg yang digelar dengan 3 panel di 3 ruang yang berbeda. Bagaimana suasana persidangan dan sejauh mana sidang sengketa ini bisa menyelesaikan perkara perselisihan ini? Selamat siang Maggie, kalau melihat dari proses jalannya sidang hari ini kita tahu bersama bahwa sidang sengketa PHPU Pileg 2024 sudah mulai digelar oleh MK pada Senin awal pekan ini, tepatnya kemarin 29 April 2024 dan ini merupakan hari kedua dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa materi-materi atau petitum yang diajukan oleh pihak pemohon. Kalau dilihat dari angkanya Maggie, kita membandingkan sedikit dengan proses sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 yang juga dilakukan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Hanya ada 2 pemohon, masing-masing paslon 01 dan juga 02, dan ada pihak termohon, kemudian juga ada pihak terkait. Totalnya jumlahnya tak lebih dari 10 pihak yang bersengketa di sengketa PHPU Pilpres 2024, tapi untuk PHPU Pileg 2024 ini angkanya seperti tadi yang juga sudah saya sampaikan sebanyak 297 perkara yang disidangkan. Ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan seluruh perkaranya dan sejak dimulai pada Senin awal pekan ini 29 April 2024 ini agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa seluruh petitum-petitum dari pihak-pihak pemohon untuk menyampaikannya dalam ruang sidang ini akan berlangsung hingga bulan depan, tepatnya 3 Mei 2024. Dan untuk hari ini sendiri agenda tadi sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Maggie. Seperti halnya kemarin, bahwa sidang PHPU sengketa Pileg 2024 ini karena cukup banyak angka perkara yang disidangkan, maka untuk memudahkan para majelis hakim menyelesaikannya dengan tenggat waktu yang disiapkan sesuai peraturan, maka kemudian sidang PHPU Pileg 2024 ini dibagi jadi 3 panel, ada panel 1, 2, dan 3, dan terbagi diselenggarakan di 3 ruang yang berbeda. Salah satu ruang yang ada adalah di belakang saya ini, gedung utama atau ruang utama sidang dari gedung Mahkamah Konstitusi merupakan panel 1 dan 2 panel lainnya berada di bagian lain dari gedung Mahkamah Konstitusi. Dan untuk hari ini total kami mendapatkan informasi dari pihak Humas bahwa sebanyak 77 perkara yang digelar sejak pagi hingga siang nanti. Dan untuk sesi pagi tadi yang dimulai pada pukul 8 dan saat ini sedang berakhir, sedang dijeda untuk istirahat siang dan akan kembali dilanjutkan pada 13.30 nanti waktu Indonesia Barat. Di panel 1 tadi ini ada 14 perkara, kemudian di panel 2 ada 10 perkara dan panel 3 sebanyak 13 perkara.
Kalau melihat dari jumlah total 77 perkara yang disidangkan di 3 ruang yang berbeda, kami mendapatkan informasi tadi untuk panel 1, sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Suhartoyo, kemudian ada Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah. Masing-masing ini memeriksa perkara yang diajukan untuk Provinsi Jawa Barat. Ini sudah selesai tadi 14 perkara, kemudian ada Kalimantan Barat 5 perkara, dan di panel 2 tadi dipimpin oleh Saldi Isra, kemudian ada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani. Ini menyidangkan perkara dari Maluku Utara, tadi sudah selesai pada pukul 10 lebih 35 menit. Kemudian total perkara yang disidangkan dari Provinsi Maluku sebanyak 10 perkara. Kalimantan Timur tadi dimulai menjelang siang pada pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ini ada 2 perkara, dan Maluku kembali ada juga di panel 3, ini disidangkan sebanyak 12 perkara. Sementara untuk di panel 3 sendiri ini ada Arif Hidayat yang memimpin jalannya sidang, kemudian ada Anwar Usman dan juga Eni Nurbaningsih. Ada 3 provinsi yang disidangkan di panel 3, masing-masing Aceh dengan 13 perkara, Papua Barat Daya dengan 5 perkara, dan Bengkulu 1 perkara. Kalau juga melihat jalannya sidang sejak kemarin, ini masing-masing dari pihak yang mengajukan permohonan di dalam ruang sidang, baik di panel 1, 2, dan 3, hanya diberikan kesempatan oleh majelis hakim ini untuk menyampaikan petitumnya kurang lebih antara 7 sampai 10 menit, karena mengingat memang banyaknya perkara yang harus disidangkan. Sedikit juga menambahkan informasi, Maggie, kalau dari pihak KPU sendiri sudah memberikan statement atau komentar terkait banyaknya sengketa PHPU Pileg 2024, 297 perkara. Pihak KPU cukup optimistis kemarin yang disampaikan oleh salah seorang komisionernya, yakni Idam Holik, yang menyatakan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum RI merasa optimistis bahwa seluruh gugatan yang diajukan nanti akan seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini yang disampaikan oleh Idam Holik kemarin. Ada beberapa alasan memang kenapa kemudian pihak KPU menyatakan bahwa meyakini pihaknya akan menang, dan juga seluruh gugatan akan ditolak karena pihak KPU merasa bahwa dari proses penghitungan suara yang dilakukan baik di tingkat TPS hingga provinsi hingga di tingkat KPU pusat ini dilakukan penghitungan secara terbuka dan bisa diikuti oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak utusan dari perwakilan parpol yang ikut dalam pemilu 2024 lalu. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang sengketa Pileg 2024 sampai 10 Juni nanti. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.